Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ittaqullah ittaqullaha ayyuhal muslimun faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat kaum muslimin yang berbahagia, salah satu amalan yang kita sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk banyak dikerjakan adalah ad-doa, berdoa. Kenapa amalan doa selama kita di bulan Ramadan ini sangat-sangat dianjurkan untuk kita kerjakan dan kita lakukan? Karena saat kita di bulan Ramadan ini, posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sungguh-sungguh sangat dekat. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang posisiku dengan mereka di saat bulan Ramadan, maka jawab fa inni qarib. Posisiku dengan mereka itu sangat dekat. Karena itu para jamaah sekalian, mumpung kita saat ini berada di bulan Ramadan dan Allah dengan kita sangat-sangat dekat sekali, maka manfaatkan kedekatan kita dengan Allah di bulan Ramadan ini. Dengan apa? Dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih menjelang kita berbuka, monggo kita banyak berdoa. Pada saat kita sahur juga monggo ditambah banyak doanya. Syukur-syukur lebih-lebih para jamaah sekalian, kita sebagai orang tua, tentu kita sangat-sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk banyak berdoa. Lebih-lebih untuk anak cucu kita. Biar apa? Biar anak cucu kita ini kelak menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena kita di zaman sekarang ini mau menghantarkan anak dan cucu kita itu menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, itu nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena tantangan
yang dihadapi oleh kita dan anak-anak kita saat ini itu luar biasa. Karenanya maka jauh-jauh hari para jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah meneropong berapa ribu tahun yang lalu. Nabi Ibrahim itu sudah meneropong bahwa tantangan yang dihadapi, yang akan dihadapi oleh anak keturunannya itu akan semakin berat. Karenanya Nabi Ibrahim itu sungguh prihatin terhadap keberadaan kita sebagai anak turunnya itu. Bukti keprihatinan Nabi Ibrahim apa para jamaah sekalian? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam atas keprihatinannya terhadap kita sebagai anak turunnya ini? Yaitu Rabbi ja'al hadal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa, dan jauhkanlah aku ya Allah beserta anak turunku dari menyembah patung. Keprihatinan Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan ribu tahun yang lalu itu sekarang Masya Allah benar-benar menjadi kenyataan, menjadi realita. Terbukti apa? Banyak sekarang ini anak turun Nabi Ibrahim ini yang menyembah patung. Memang patung sekarang tidak berupa kuburan, tidak berupa arca. Tapi patung sekarang diantaranya adalah berupa teknologi. Apa teknologi yang itu bisa dimasukkan, walaupun mungkin tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam asnam patung itu, yaitu HP itu para jamaah sekalian. HP ini bisa pada satu ketika menjadi patung, satu ketika juga tidak bisa dikatakan sebagai patung. HP bisa dijadikan patung kalau HP itu benar-benar melupakan kita, melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tantangan yang dihadapi oleh kita dan anak kita saat ini itu adalah HP ini. Karenanya maka para jamaah sekalian, kita sebagai orang tua ini harus prihatin. Salah satu keprihatinan kita apa? Kita banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar anak-anak kita ini kelak menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena apa harapan kita kepada anak dan turun cucu kita nanti para jamaah sekalian? Apa harapan kita dari mereka? Sepeninggal nanti kalau kita sudah meninggal, harapan kita adalah bagaimana anak-anak nanti yang kita tinggalkan itu benar-benar anak yang soleh dan solihah, yang kelak anak-anak nanti akan bisa menjadi hiburan kita saat kita di kuburan itu. Karena apa para jamaah sekalian? Jangan dikira loh para jamaah sekalian, bapak ibu kita sekarang yang sarih di kuburan itu sudah putus hubungannya dengan kita. Jangan dikira seperti itu. Ketahuilah para jamaah sekalian, hubungan kita sebagai anak dan orang tua kita yang sudah meninggal dan siapa saja yang ada hubungan dekat dengan kita itu tetap berjalan terus. Allah Subhanahu wa taala memasang sebuah TV atau layar proyektor di mana? Di depan ibu bapak kita yang saat ini sarih di kuburan itu. Dipasang oleh Allah layar TV atau proyektor. Layar TV dan proyektor ini atau proyektor ini disambungkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai anak ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh kita sebagai anak itu ditonton oleh ayah ibu kita yang saat ini sedang berbaring di kuburan itu.
Saya ngomong begini para jamaah sekalian, hanya untuk memudahkan pemahaman atas hadis Nabi apa? Tu'radu a'malakum. Tu'radu alaikum a'malukum. Semua perbuatanmu nanti akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala saat kamu berada di kuburan. Bagaimana memahami ayat apa hadis Nabi seperti ini? Sekarang ada teknologi canggih. Di depan dipasang oleh Allah TV atau layar proyektor yang disambungkan kabelnya oleh Allah dengan kita sebagai anak ini. Sehingga apa yang dikerjakan oleh kita sebagai anak ini ditonton oleh siapa? Ayah ibu kita yang saat ini sedang sare di kuburan itu. Saat kita sekarang ini berada di Masjid Syuhada ini sedang menunaikan sholat Jumat, ditonton oleh ayah ibu kita. Ayah ibu kita yang sedang berada di kuburan, yang sare di kuburan itu nonton kegiatan kita yang saat ini kita duduk manis di Masjid Syuhada dalam rangka kita sebentar lagi akan menunaikan sholat Jumat ini. Kalau ibu kita, para jamaah sekalian, saat ini nonton kegiatan kita sholat Jumat di Masjid Syuhada ini, kira-kira bagaimana reaksi ayah ibu kita saat ini, para jamaah sekalian? Tentu mereka akan apa? Gembira. Mereka akan senang. Apa kata Nabi? Senangnya ayah ibu kita. Karena ayah ibu kita nonton apa yang kita kerjakan saat ini. Itulah kata Nabi, bagian dari min ni'amil kubur, bagian dari nikmat kubur. Tapi sebaliknya, naudzubillah min dzalik, apabila sang anak itu, para jamaah sekalian, yang dikerjakan adalah yang jelek-jelek, yang itu ditonton oleh ayah ibunya yang sedang sare di kuburan, saat ayah ibu yang sedang nonton anaknya yang melakukan pekerjaan hal-hal yang tidak baik itu, tentu hati ayah ibu yang sedang ada di kuburan disuguhi tontonan oleh anaknya yang nggak baik itu, pasti hatinya galau. Kegalauan hati orang tua kita, ayah ibu kita yang saat ini berada di kuburan gara-gara melihat tontonan anaknya yang nggak pas itu, apa kata Nabi? Itulah bagian dari nikomil kubur, bagian dari ketersiksaan kubur. Orang disiksa di kubur itu, para jamaah sekalian, tidak mesti harus dicemeti, dicambuk oleh malaikat mungkar nangkir. Tapi tontonan-tontonan dari anak-anaknya yang tidak baik, yang ditonton setiap saat lewat apa? Layar TV atau layar proyektor itu, yang menyebabkan hati orang tua yang sedang ada di kuburan galau seperti itu juga bagian dari siksa apa? Kubur. Karenanya kalau ada anak, para jamaah sekalian, kita sebagai anak ini kok sing dilakoni elek-elek, Masya Allah, berarti anak yang seperti ini tega menambah penyiksaan ayah ibunya yang sedang berbaring di kuburan itu. Tega banget. Kalau ada sampai kita sebagai anak melakukan hal-hal yang gak baik, yang itu ditonton langsung oleh ayah ibu kita, berarti kita sebagai anak, naudzubillah min dzalik, Allah ikut menambah siksaan kubur, penderitaan atas ayah ibu kita di kuburan itu. Karena para jamaah sekalian, sebelum nanti kita mengalami seperti itu, yuk kita bareng-bareng prihatin. Apa keprihatinan kita? Salah satunya adalah kita banyak berdoa kepada Allah. Doakan anak-anak kita nanti jadi anak yang soleh dan solihah. Karena tantangan anak-anak yang dihadapi kita dan anak-anak ini berat banget. Salah satunya adalah HP itu. Kalau anak ini sudah candu dengan HP, para jamaah sekalian, dan kita pun kalau sudah candu dengan HP, segala-galanya sudah lupa. Mestinya kita ini ada azan, jawab azan, kita malah utak-utak HP. Kita mau sholat masih utak-utak HP. Kita HP sholat masih utak-utak HP.
Bagaimana kita akan bisa sholat khusyuk manakala pada saat kita mau sholat itu disibukkan dengan urusan dunia, dengan HP itu? Bagaimana kita pada saat sholat itu akan bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah para jamaah sekalian, saat kita sholat itu adalah kita itu sedang jagongan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang ngobrol-ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita akan bisa merasakan nikmatnya, menikmati setiap jagongan, obrolan, omongan kita dengan Allah, manakala hati kita masih banyak mikir urusan dunia kita? Nabi Daud alaihissalam menyampaikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi seseorang itu, kata Nabi Daud, hatinya saat mau sholat itu masih memikirkan kesenangan dunianya, memikirkan urusan dunianya, apa kata Nabi Daud? Jangan diharap orang yang hatinya pada saat mau sholat itu masih disibukkan dengan urusan dunianya, dia akan bisa menikmati nikmatnya bermunajat kepada Allah, nikmatnya jagungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para jamaah sekalian, kita sebagai orang tua, sekali lagi, yuk kita prihatin. Salah satu bentuk keprihatinan kita apa? Kita banyak berdoa kepada Allah. Mumpung kita berada di bulan Ramadan ini, dan doa kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kelak kita nanti para jamaah sekalian, sewaktu-waktu kita meninggal, kita tinggalkan anak dan cucu kita, anak yang soleh dan solihah. Sehingga mereka ini nantilah yang akan menjadi hiburan kita saat kita berada di kuburan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u musibu da'wat ya qadiyal haja rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khadul a'da'ana a'da'adin. Allahumma izal islam wal muslimin wa damir kafirina al munafiqina al musyrikina al fasikina al-asina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sa'al auladana auladan salihina abidina mujahidina da'ina ilallah muti'ina lillahi wa rasulihi barina lillahi wa liwalidihim najihina fid dunya wal akhirah nafi'ina lidinihim wa mustama'ihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baldatana Indonesiata baldatan thayyibatan mutmainnatan aminatan birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa auladana wa ikhwanana min afati dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa tilawatana wa siyamana wa zakatana wa sadaqatana wa sa'iru a'malina shalihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.